Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dangtion, salam kebajikan bagi kita semua. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Alfi dengan NPMA 1A022035. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Baiklah yang terhormat Bapak Dr. Normansa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah statistika, serta teman-teman di rumah, teman-teman YouTuber yang sedang menonton yang saya banggakan dan saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih dapat diberinya nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa melihat atau menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan serba canggih seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita dapat menjadi pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi statistika. Nah, pada materi ini saya akan memberikan 6 materi secara singkat dan sederhana saja ya teman-teman. Yang mana materi tersebut yaitu terdiri dari validitas dan reliabilitas butir soal, uji normalitas dan homogenitas, analisis korelasi, analisis regresi, kemudian pengujian perbedaan dua parameter rata-rata, dan analisis varians atau ANOVA. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah statistika yang dibina oleh Bapak Dr. Normansa MPD. Nah, sebelum saya memulai video ini, saya ada pantun ya teman-teman. Pantunnya yaitu jalan-jalan ke kota tua, tidak lupa membeli mangga. Selamat siang Bapak Normansa, semoga saya mendapatkan nilai A. Amin, ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memasuki materi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa komen juga. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi saya, Anda, dan kalian semua. Langsung saja kita masuk ke materinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi statistika, di mana materi statistika ini akan membahas tentang 6 materi utama. Yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas butir soal, yang kedua ada uji normalitas dan homogenitas, yang ketiga ada analisis korelasi, yang keempat ada analisis regresi sederhana, regresi ganda 2 prediktor, dan regresi ganda 3 prediktor, yang kelima ada pengujian perbedaan dua parameter rata-rata, dan yang keenam ada analisis varians atau ANOVA. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu uji validitas dan reliabilitas butir soal. Oke, pada materi pertama ini kita akan membahas tentang beberapa hal mengenai uji reliabilitas dan juga uji validitas butir soal. Langsung saja, nah pada bagian A ini ada uji validitas. Yang pertama kita akan membahas tentang hakikatnya. Nah, validitas ini merupakan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya, atau Supardi 2015 halaman 98. Jenis-jenis validitas. Nah, yang pertama ada validitas isi atau content validity atau kokuler, yang mana mengukur tujuan khusus sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Yang kedua, ada validitas konstruksi atau construct validity, di mana butir-butir instrumen penilaian yang dibangun mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga ada validitas ada sekarang atau concurrent validity atau empiris, yang mana hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dan juga dengan pengalaman sekarang. Yang keempat ada validitas prediksi atau predictive validity, memiliki kemampuan meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Nah, langsung saja kita ke pembahasan mengenai cara menghitung validity butir instrumen penilaian tes objektif. Nah, yang pertama ada menghitung validity butir instrumen penilaian tes objektif.
Yang pertama ada rumus korelasi Voigt biserial atau sering disingkat dengan RPBI. Nah, rumusnya itu ada MP per MT per ST akar P per Q, dimana keterangannya adalah sebagai berikut. RPBI itu adalah koefisien korelasi Voigt biserial. MP itu merupakan rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. MT itu adalah rata-rata skor total. ST ada standar deviasi dari skor total. P itu proporsi siswa yang menjawab benar, di mana rumusnya adalah banyaknya siswa yang menjawab benar per jumlah seluruh siswa. Dan Q itu merupakan proporsi siswa yang menjawab salah atau Q sama dengan 1 dikurang P. Langsung saja ke pembahasan. Nah, ini merupakan langkah-langkah menghitung validitas butir soal dengan poin biserial. Misalnya, menghitung skor butir pertanyaan dan skor total, misalnya diperoleh data hasil tes kemampuan mata pelajaran Bahasa Indonesia terhadap 10 siswa berikut ini. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat atau membentuk suatu tabel. Nah, tabel 1 ini hasil tes mata pelajaran Bahasa Indonesia terhadap 10 siswa, di mana dalam tabel ini ada nomor responden yaitu sebanyak 10, kemudian skor butir pertanyaan ada 10, dan ini merupakan skor totalnya. Kemudian yang kedua ada mencari nilai MT dan juga MP. Yang pertama ada nilai MP atau rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. Soal butir 1. Nah, kita lihat pada soal butir 1 ini siswa nomor berapa saja yang benar. Nah, kita lihat bahwa siswa nomor 3, nomor 5, nomor 7, 8, dan juga 10. Maka kita masukkan ke sini. Dan kita lihat berapa skor total nilai yang mereka dapatkan. Misalnya pada skor total responden 3. Nah, kita lihat bahwa nomor 3 ini dia mendapatkan skor 10. Maka kita tulis di sini. Begitupun dengan seterusnya. Lalu kita hitung skor total keseluruhannya yaitu ada 44. Kemudian kita mencari nilai MP untuk butir soal nomor 1 yaitu 44/5 karena ada 5 responden yang menjawab benar pada butir soal yang pertama, yang mana hasilnya itu merupakan 8,80. Nah, cara yang sama untuk menghitung nilai MP butir soal nomor 2 sampai 10 juga kita melakukan bentuk penghitungan seperti ini. Lanjut. Nah, nilai MT atau rata skor total menjumlahkan skor total dari responden 1 sampai 10 kemudian dibagi keseluruhan peserta tes, maka hasilnya sebagai berikut. Nah, ini merupakan skor total dari responden 1, menjumlahkan skor total dari responden 1 sampai 10 dibagi dengan 10 atau banyaknya responden yang kita ambil datanya. Nah, maka hasilnya akan muncul sebanyak 6,40. Nah, kemudian yang ketiga mencari nilai P dan Q. Yang pertama ada mencari nilai P atau proporsi peserta tes yang menjawab benar. Butir soal 1 misalnya yang menjawab benar 5 orang dari responden nomor 3, 5, 7, 8, dan 10. Maka nilai P untuk butir soal nomor 1 yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 sebanyak 5 kali per 10 karena ada 10 responden. Sehingga nilai P-nya itu kita dapati 0,5. Begitu selanjutnya untuk butir soal nomor 2 sampai dengan nomor 10. Karena kita hanya mengambil satu contoh saja yaitu nomor 1 ya teman-teman. Nah, yang B itu mencari nilai Q atau proporsi peserta tes yang menjawab salah. Caranya adalah Q sama dengan 1 dikurang P. Nah, nilai P tadi kan sudah kita dapatkan yaitu 0,5. Jadi kita tinggal mengurangkannya saja, 1 dikurang 0,5 sehingga nilainya adalah 0,5. Begitu selanjutnya untuk butir nomor 2 sampai dengan 10. Kemudian kita mencari standar deviasi skor totalnya. Nah, di mana rumus ST ini merupakan akar sigma X kuadrat per N. Nah, cari dulu nilai rata-rata skor rata-rata yaitu sigma X-nya itu kan 64/10 sama dengan 6,4 ya kan. Nah, maka nilai defisit diperoleh dengan cara nilai total masing-masing responden dikurangi dengan nilai rata-rata skor total. Misalnya responden nomor 1 skor totalnya ada 5. Nilai rata-rata skor total 6,4. Maka nilai deviasinya merupakan 5 dikurang 6,4 sama dengan minus 1,4. Maka untuk nomor 1 nilai deviasinya itu min 1,4.
Nah, kemudian nilai kuadrat deviasi diperoleh dengan cara nilai deviasi dikuadratkan. Maka untuk nilai deviasi responden 1-1,4 ini kita kuadratkan menjadi 1,96 hasilnya. Nah, hasil untuk keseluruhan responden pada tabel berikut. Jadi sudah dihitung. Ini merupakan perhitungan standar deviasi total hasil tes mata pelajaran bahasa Indonesia terhadap 10 siswa. Sehingga nilai standar deviasinya itu merupakan sebagai berikut. Ini kan tadi rumusnya ya kan. Nah, ST ini sama dengan akar sigma X kuadrat per N. Nah, kita lihat sigma X kuadratnya ini berapa. Nah, sigmanya itu adalah atau keseluruhannya itu merupakan adalah 76,4. Nah, karena di dalam rumus ini dikuadratkan, maka kita kuadratkan dibagi dengan N atau banyaknya responden yang kita ambil, yaitu 10, sehingga hasilnya adalah 2,465. Nah, menghitung validitas butir soal nomor 1. Nah, kita gunakan rumus statistik korelasi poin biserial seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu RPBI sama dengan MP dikurang MT per ST akar I per Q. Nah, kita masukkan saja data-data atau nilai-nilai yang sudah kita temukan atau sudah kita analisis terlebih dahulu di awal tadi, di mana hasilnya RPBI itu 0,864, disebut juga dengan nilai R kritis. Nah, kemudian kita bandingkan nilai R kritis ini dengan R tabel atau produk momen. Nah, untuk melihat R tabel harus dengan membandingkan dengan rumus kritik. Perlu diperhatikan degree of freeform atau derajat kebebasannya, tingkat signifikasi yang dinyatakan dengan persentase, dan juga kita dapat mengambil kesimpulan perbandingan nilai R kritis dengan R tabelnya. Sebagai contoh untuk butir soal nomor 5. Nah, derajat kebebasan ini merupakan N yaitu 10, level of signifikannya 5%, dan diperoleh nilai R tabelnya 0,631. Nah, ini bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, bisa kita lihat ya, itu tadi kan 10 ya. Nah, maka hasilnya kita lihat begitu. Ini tadi kan 0,05. Nah, nomor 10 0,632, kita lihat. Nah, 63 seharusnya itu 632 ya guys. Nah, begitu. Nah, kemudian kita dapat mengambil kesimpulan menunjukkan R kritis bahwasanya 0,864 ini lebih besar daripada R tabel, maka dapat disimpulkan butir instrumen penilaian nomor 1 adalah valid atau benar gitu. Demikian soalnya untuk soal nomor 2 sampai dengan nomor 10. Apabila nilai R kritisnya itu lebih dari R tabel, maka soal tersebut valid begitu. Nah, klasifikasi tingkat validitas. Nah, ini merupakan klasifikasi tingkat validitas menurut Guilford pada tahun 1956 halaman 145. Kita bisa melihat atau melakukan klarifikasi tingkat validitas nilai yang kita cari. Ada tingkat tinggi, sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, dan juga tidak valid. Nah, pada bagian C menghitung reliabilitas butir instrumen penilaian tes objektif. Nah, kita dapat menggunakan rumus KR20 atau R11, di mana R11 ini rumusnya adalah dalam kurung N per N-1 tutup kurung, dalam kurung ST kuadrat sigma PQ per ST kuadrat tutup kurung. Nah, ini merupakan keterangannya. Kemudian untuk D, menghitung validitas butir instrumen penilaian uraian dan skala sikap dengan skala Likert. Nah, ini menghitung validitas dengan rumus produk momen. Nah, rumus produk momen itu kita singkat dengan RXY sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurang sigma X dikurang sigma Y dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, kemudian N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, ini ada peringatan. Nilai X adalah nilai masing-masing butir soal untuk setiap responden, sedangkan nilai Y adalah nilai skor total semua jawaban dari seluruh responden. Nah, yang kedua, menetapkan validitas dengan membandingkan hasil RXY dengan T-tabel. Jadi ketika kita sudah mendapatkan nilai hitungnya, kita bisa membandingkan dengan T-tabel setiap data yang kita setiap analisis yang kita lakukan.
Kemudian yang terakhir ada menghitung validitas instrumen penilaian hasil belajar dengan membandingkan hasil ulangan harian dengan hasil ulangan semester. Yang pertama, menghitung validitas dengan rumus produk momen atau RXY seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, nilai X ini nilai ulangan harian dan nilai Y nilai ulangan semester. Kemudian menetapkan validitasnya dan membandingkan. Nah, kemudian ada menghitung reliabilitas instrumen penilaian, bentuk uraian skala sikap dan pedoman observasi. Nah, ini merupakan rumus daripada penghitungan reliabilitas atau sering disebut dengan R11 sama dengan K per K-1 SB kuadrat per ST kuadrat. Ini merupakan keterangannya. Nah, kemudian di dalam ini kan ada ST kuadrat nih. Nah, ST kuadrat ini cara mendapatkannya juga ada rumusnya sebagai berikut. Kemudian kita setelah menetapkan reliabilitasnya, dapat kita bandingkan hasil R11 ini apabila melebihi nilai 0,7 atau di atas min 7 maka reliability. Ini menurut Fallen 2001, Hare pada tahun 1998. Dan ini merupakan kategori koefisien reliability-nya. Ada sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Nah, ini dapat kita lihat ketika kita sudah melakukan analisis. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Oke, lanjut kita masuk ke materi berikutnya, yaitu uji korelasi sederhana berganda manual dan juga dengan cara SPSS. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada hakikat korelasi nih teman-teman. Nah, menurut Abdul Qadir, korelasi adalah salah satu ukuran untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, Qadir menyatakan bahwa korelasi dapat membantu kita memahami berapa kuat atau berapa lemah nih hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kemudian ada jenis-jenisnya, terlepas dari definisi korelasi menurut Qadir. Kemudian ada 3 juga nih jenis korelasi yang didapat diidentifikasi, yaitu korelasi positif, korelasi negatif, korelasi nol, atau tidak ada korelasi. Lanjut. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh analisis korelasi secara manual. Contohnya seperti hubungan tingkat penguasaan kosakata dan penguasaan tulis kalimat dalam penulisan paragraf pada siswa SMA Negeri 9 Bukul Selatan. Nah, pada contoh ini saya sudah memberikan datanya ya teman-teman, yang mana ada respondennya 10 orang, penguasaan kosakatanya, penguasaan tulis kalimat, dan kemampuan menulis paragrafnya sudah saya terahkan semua di sini. Langsung saja kita ke hasil tes korelasi. Yang pertama itu membuat hipotesis nih teman-teman. Ini pembahasan ya teman-teman. Nah, yang pertama kita membuat hipotesis terlebih dahulu, ada HO dan HI, di mana HO ini dia sama seperti itu ya teman-teman dalam setiap tesnya begitu. Penguasaan kosakata dan penulis kalimat dengan penulis paragraf tidak ada hubungan. Nah, kalau H1 ini ada hubungan begitu. Ini berdasarkan statistiknya ya teman-teman. Kemudian menentukan taraf signifikannya yaitu 5% atau 0,05. Kemudian menentukan uji yang digunakan yaitu korelasi ganda, kaidah pengujian, F hitung. Nah, ini F tabel maka HO ditolak kalau besar dari F tabel. Kalau F hitungnya lebih kecil itu maka HI diterima atau ada hubungannya. Nah, kemudian menentukan nilai korelasi versialnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut. Kemudian kita membuat tabel penolong. Nah, tabel penolong ini digunakan untuk mempermudah kita dalam menjawab soalnya nanti. Nah, dalam tabel penolong ini ada penguasaan kosakatanya tadi, kemudian kita membuat data yang lainnya seperti X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, X1, X1. Nah, ini dapat kita buat teks tabel penolongnya terlebih dahulu sebelum kita menjawab soal nih teman-teman. Dan saya rasa ini sudah kalian pahami ya teman-teman bagaimana cara mencarinya. Kalau X1 kuadrat ya X1 nya tinggal dikuadratkan begitu, 8 kali 8 64, jadi 80 kali 80 berarti 6400. Nah, begitu pun seterusnya. Nah, yang pertama itu kalau kita mencari koefisien korelasi versial RJ 1.2 nya dulu ini teman-teman, yang mana rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, dalam rumus ini nilainya itu sudah tertera di tabel penolong ini sehingga tinggal kita masukkan saja begitu ya teman. N-nya teman-teman ya, N-nya ada 10, X1Y-nya ada
ini, X1-nya ini, Y-nya ini, dan seterusnya, sehingga hasil dari koefisien korelasi parsial RY1.2-nya itu yaitu 0,690. Kemudian kita juga harus mencari koefisien korelasi parsial RY2.1 nih teman-teman, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Dan data-data yang diperlukan dalam rumus ini juga sudah tertera di tabel penolong yang sudah kita buat tadi, sehingga hasilnya adalah 0,690. Sama ya teman-teman ya, kok bisa? Tapi ya memang ini datanya begitu ya teman-teman. Kemudian kita akan mencari koefisien korelasi parsial R12.y. Nah, rumusnya adalah ini nih teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa dalam rumus ini data-data yang dibutuhkan itu sudah ada di tabel penolong yang sudah kita buat terlebih dahulu sebelumnya, sehingga tinggal kita masukkan saja, dan setelah dihitung hasilnya adalah minus 10,336. Kemudian menentukan nilai koefisien korelasi gandanya, yaitu RY1.12. Nah, RY12 ini koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 dan dengan Y pada komposisi terbaik atau keliru atau residu terkecil. Nah, ini merupakan rumusnya dan didapatkan nilainya yaitu 0,3756. Ini sudah ada ya teman-teman, data-data dari yang kita cari tadi, seperti RY1.2, RY2.1 dan sebagainya. Nah, kemudian ada mencari besarnya sumbangan atau kontribusinya. KP sama dengan, nah ini merupakan rumusnya ya teman-teman. KP sama dengan R kuadrat dikali 100%, kemudian dapatlah 14,06%, yang mana artinya pengaruh hasil penguasaan kosakata X1 pengaruh kalimat X2 terhadap pengumuman penulis paragraf Y sebesar 14,06, sedangkan sisanya yaitu 85,94% ditentukan oleh variabel lain. Kemudian kita dapat kontribusi yang disumbangkan oleh variabel X1 terhadap Y. Ini teman-teman. Kemudian sama saja ya ininya, rumusnya, akan tetapi perubahannya ada di R-nya ini ya teman-teman. Sehingga didapatkan kesimpulan seperti ini. Kemudian setelah kita mencari ini, kita mencari kontribusi yang disumbangkan oleh variabel X2 terhadap Y, yang mana rumusnya adalah sebagai berikut, sehingga setelah kita hitung akan mendapatkan kesimpulan seperti ini. Kemudian yang kelima, mencari F hitung dan F tabel. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menghitung nilai F hitungnya begitu, dimana rumusnya adalah ini ya teman-teman. Nah, yang mana N ini merupakan jumlah sampel, B itu merupakan jumlah variabel bebas, dan R koefisien korelasi ganda. Nah, dalam rumus ini kemudian kita masukkan angka-angka yang diperlukan. N misalnya berapa, R-nya berapa, M-nya berapa, M-nya berapa, dan seterusnya kita masukkan ke dalam rumus sehingga hasilnya yaitu 1,27. Kemudian kita menentukan nilai F tabelnya. Nah, F tabel tadi kan sudah kita tentukan yaitu sebesar 5% atau 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa F tabelnya ini merupakan berapa ini? Kecil sekali ya teman-teman. Kalian bisa lihat nggak teman-teman? 4,7440. Nah, kemudian kita dapat menarik kesimpulan. F hitungnya 1,27 dan F tabelnya 4,740, maka HO-nya ditolak. Artinya ada hubungan antara penguasaan kosakata dan penguasaan kalimat dengan kemampuan penulisan paragraf pada siswa. Nah, kemudian kita masuk ke cara SPSS. Nah, caranya itu yaitu kita masukkan datanya terlebih dahulu ke dalam SPSS nih teman-teman. Nah, setelah kita masukkan, kemudian kita klik analyze, kemudian klik regression, dan juga kita klik linear. Nah, pada bagian linear ini Y-nya kita masukkan ke dependent, independennya X1 dan X2. Kemudian kita klik statistik,
Nah, pada bagian statistik kita centang estimate, estimate, kemudian model fit, dan juga R square change-nya, kemudian continue, lalu kita okekan. Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Kita dapat model summary-nya, kemudian kita dapat kesimpulan dari model summary-nya, yang mana diperoleh nilai probability-nya sig F change-nya itu 0,027, karena nilai sig F-nya change 0,027 itu lebih kecil daripada 0,05, maka keputusan adalah HO ditolak dan HA diterima. Dan ini sama ya teman-teman, analisisnya dengan cara manual tadi, HO-nya ditolak dan HA-nya diterima, akan tetapi ada sedikit perbedaan angkanya. Nah, itu tidak masalah ya teman-teman. Yang penting nilainya keputusannya sama-sama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi berikutnya, yaitu analisis regresi sederhana, regresi ganda 2 prediktor, dan regresi ganda 3 prediktor. Untuk bagian pertama itu ada hakikat analisis regresi, di mana pengertiannya adalah analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas atau sering kita sebut dengan prediktor. Ini untuk regresi itu variabel bebasnya disebut dengan prediktor terhadap variabel tak bebas atau kriterion. Menurut Kadir 2015 halaman 175. Adapun persyaratan analisis regresi ini, yang pertama terdapat logika atau konseptual yang kuat yang menghubungkan antara variabel bebas prediktor dan variabel tak bebas atau kriterion. Yang kedua, variabel prediktor mendahului kriterion dari segi urutan waktu. Contoh, pemberian remunerasi kejadiannya mendahului pengukuran kinerja pegawai. Yang ketiga, memiliki arah pengaruh atau direct effect, yaitu dari prediktor ke kriterion dengan simbol anak panah berkepala satu, misalnya prediktor X dan kriterion Y, maka arah pengaruh ditulis sebagai X Y begitu, atau pengaruh X terhadap Y, tidak sebaliknya. Berbeda dengan analisis korelasi begitu. Kalau korelasi kan dia saling menghubungkan, nah kalau regresi ini dia hanya ke satu titik saja. Nah, yang keempat ada terdapat kontrol secara statistik sehingga pengaruh prediktor lain dalam model terhadap kriterion di luar prediktor yang dipelajari dapat dikontrol pengaruhnya. Misalnya dalam analisis regresi ganda Y atau X1 dan X2, maka pengaruh X1 terhadap Y adalah korelasi unik atau X1 terhadap Y setelah mengontrol korelasi X2. Begitu pula pengaruh X2 terhadap Y adalah korelasi unik X2 terhadap Y setelah mengkontrol korelasi X1. Yang kelima, dalam analisis regresi secara efektif bekerja melalui uji signifikansi koefisien persamaan regresi atau uji beta atau uji koefisien korelasi parsial. Adapun jenis-jenis analisis regresi itu, yang pertama ada analisis regresi atau anarek sederhana, di mana model regresinya itu Y sama dengan alfa plus BX, beta X ditambah E, itu merupakan populasi, dan fungsi tafsirannya yaitu A plus BX merupakan sampel, di mana A ini merupakan konstanta dan B koefisien regresi atau slope. Kemudian yang kedua ada analisis regresi anarek ganda 2 prediktor. Yang ketiga ada analisis regresi anarek ganda 3 prediktor. Nah, langsung saja kita masuk ke penghitungan analisis regresi anarek ganda 2 prediktor dengan SPSS. Nah, pada kali ini saya akan memberikan contoh analisis regresi anarek ganda 2 prediktor dengan cara SPSS. Contohnya seperti judul penelitian pengaruh motivasi belajar yang kita beri tanda X1 dan minat belajar X2 terhadap prestasi belajar Y. Nah, prestasi belajar ini kita analisikan sebagai Y. Siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat tabel datanya terlebih dahulu, di mana ada nomor responden, kemudian X1-nya motivasi, X2-nya minat, dan juga yang dipengaruhi itu merupakan prestasi atau Y. Nah,
Nomor responden ini ada 12, kemudian nilai motivasi dan nilai minat dan juga nilai yang dipengaruhi atau prestasi. Nah, langkah-langkah analisis data dengan SPSS 21. Nah, jadi pada bagian ini kita menggunakan aplikasi SPSS versi 21 ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu kita buka program SPSS, kemudian klik variable view, selanjutnya pada bagian 6 tulis motivasi, minat dan prestasi. Jadi setelah kita masukkan datanya itu kita buka ke variable view, kita ubah nih teman-teman. Pada bagian 6 ini kita ubah X1 itu motivasi, X2 minat dan juga Y itu prestasi. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 semua. Kemudian pada labelnya kita buat labelnya motivasi X1, minat X2, prestasi itu Y. Dan pada bagian measure ini pilih scale saja ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik data view lagi nih teman-teman setelah kita ubah di variable view, sehingga tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Dia akan tampak lebih rapi begitu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik analyze. Nah, di kolom analyze ini kita pilih regression, kemudian kita klik linear. Nah, setelah di dalam kolom ini kita masukkan pada bagian prestasi ini ke dependent atau yang dipengaruhi. Kemudian motivasi X1 dan minat X2 ini kita masukkan ke independent atau yang mempengaruhi begitu ya teman-teman. Nah, kita buka statistik, kemudian kita klik bagian estimals dan juga model fit, R-square change dan juga descriptive, kemudian kita continue. Kemudian setelah kita okekan, maka akan muncul hasil outputan dari SPSS. Nah, ini merupakan tabel output SPSS multivariate berganda, variable entry remove. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman. Nah, ini merupakan model summary-nya. Dapat kita lihat berapa R-square-nya, R-nya berapa. Kemudian ini ada ANOVA-nya. Tabel ANOVA ini memberikan informasi tentang data tidaknya pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi. Lengkap ya teman-teman. Kemudian ada model summary-nya. Nah, pada model summary ini kita dapat menginterpretasi nih teman-teman. Nah, berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,839. Nah, nilai R-square 0,842 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R-nya, yaitu 0,916 ini dikali 0,918 ini. Jadi ini merupakan hasil pengkuadratan dari nilai determinasi ini ya teman, nilai koefisien korelasinya, sehingga besar angka koefisien determinasi R-square ini merupakan 0,839 atau sama dengan 83,9%. Nah, angka tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi X1 dan variabel X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel prestasi Y sebesar 83,9%, sedangkan sisanya yaitu 100% dikurang 83,9% adalah 16,1% yang dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Begitu ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada hasil ANOVA-nya. Kita dapat mengambil kesimpulan persyaratan ini gitu ya. Ini dapat kita baca seperti F-nya, signifikannya gitu. Terus juga ini ada tabel koefisiennya. Kita dapat mengambil kesimpulannya juga. Nah, kemudian ini ada ringkasan analisis regresi berganda. Nah, di dalam ringkasan analisis regresi multiflash ini terdiri dari variabelnya, koefisien regresi, T hitung, dan signifikannya. Nah, konstantanya X1, X2, kemudian
bagian koefisien regresinya, T hitungnya berapa, signifikannya berapa, dan F hitung R square-nya berapa. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan beberapa hasil tersebut, maka kita dapat melakukan suatu perbandingan, di mana perbandingan pada angka-angka atau nilai-nilai yang kita analisis tadi yaitu sebagai berikut. Nah, ini pengambilan keputusan. Bentar, kita tutup. Keputusan uji F simultan dengan analisis regresi linear berganda. Nah, kemudian ini ada catatannya ya teman-teman, dan ini merupakan T-tabelnya. Kita dapat melihat T-tabelnya sebagai berikut. Oke, mungkin itu saja untuk materi analisis regresi. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengujian perbedaan dua parameter rata-rata. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian uji perbedaan dua parameter rata-rata. Nah, uji perbedaan dua parameter rata-rata ini merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis yang mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok yang sudah diklasifikasikan. Ini menurut Kadir 2015 halaman 295. Kemudian ada jenis uji perbedaan dua parameter rata-rata. Yang pertama, ada uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas. Yang kedua, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak bebas. Yang ketiga, ada uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak homogen atau heterogen. Oke. Nah, kemudian ini materi tentang uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas. Nah, pengertiannya, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas ini yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata untuk sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi atau dua sampel yang tidak saling berkorelasi atau interpretasi. Ini menurut Kadir 2015 pada halaman 295. Contoh. Nah, ini merupakan contoh perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas ya teman-teman. Nah, contoh soalnya itu yaitu pengaruh metode pembelajaran e-query terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Bengkulu. Nah, perbandingan metode inquiry dan metode drill terhadap kemampuan menulis teks deskriptif siswa SMP Negeri 2 Bengkulu. Jadi ini ada dua contoh judul begitu. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita membuat latar belakangnya, seperti kekuatan argumen teoretik variabel X1 atau Y1 dengan X2 Y2 terhadap variabel Y atau SE. Kemudian kita membuat rumusan masalah. Nah, seperti contohnya, apakah ada pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa SMP Negeri 2 Kota Bengkulu. Kemudian yang ketiga, kita membuat tujuan penelitiannya, yaitu menjelaskan seberapa signifikan pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa SMP Negeri 2 Bengkulu. Nah, kemudian ada kerangka teoritisnya, yaitu teori variabel X1, X2, dan Y, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Nah, kemudian pada hipotesis penelitian ini dia mencantumkan apakah ada pengaruh metode pembelajaran inquiry terhadap kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Bengkulu. Nah, pada bagian metodologi penelitian, yaitu yang pertama kita membuat metode dan desain penelitian seperti metode eksperimen murni dengan desain grup free test, post test design. Kemudian kita menganalisis populasi dan sampelnya seperti populasi 5 kelas, yaitu 8A sampai dengan 8E dengan jumlah siswa 200 siswa. Nah, sampel ini kemudian diambil dengan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan dengan tujuan memilih kelas eksperimen dan juga kelas sampelnya. Nah, dengan cara diundi atau ditetapkan kelas eksperimen yaitu kelas 8B misalnya, dan kelas kontrol yaitu kelas 8D misalnya. Kemudian teknik pengumpulan data seperti tes begitu, instrumen penelitian tes pilihan ganda sebanyak 50 soal, jelaskan kisi-kisi soal dan indikator penelitian. Ini merupakan instrumen penelitian, kita bisa mengubahnya seperti bukan pilihan ganda, tapi itu akan lebih sulit sehingga biasanya akan dipilih pilihan ganda saja begitu.
Kemudian uji coba instrumen. Nah, coba instrumen ini seperti uji validitas soal dan juga uji reliabilitas soal. Kemudian teknik analisis datanya seperti uji prasyarat. Nah, uji prasyarat ini terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian uji T, yaitu TO sama dengan Y1 dikurangi Y2 per SE. Dengan TO itu merupakan besar dari T tabel atau HO ditolak manual, atau apabila menggunakan SPSS nilai signifikannya dibagi 2 harus lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Kemudian pengujian hipotesis deskriptif. Nah, HO ini dalam artian kemampuan menulis teks deskriptif dengan metode inquiry itu lebih rendah atau sama dengan siswa yang diajarkan dengan metode trial. Kemudian kalau HA itu dia lebih besar begitu daripada metode trial ini. Kemudian hipotesis statistik. Nah, ini bentuk hipotesis statistik sama saja, akan tetapi ini beda pendeskripsiannya begitu. Kemudian besarnya presentasi pengaruh perlakuan terhadap kriterium. Nah, misalnya ya teman-teman, besar presentasi pengaruh perlakuan terhadap kriterium R2 KD 2016 halaman 295. Mungkin itu saja untuk materi singkat untuk perbedaan rata-rata 2 parameter. Nah, lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi berikutnya, yaitu analisis varians atau ANOVA. Nah, pada bagian pertama ini ada pengertian atau definisi analisis varians. Nah, analisis varians ini merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis, mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari 2 kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga ex post facto. Nah, ini menurut Kadir 2015 halaman 313. Nah, kemudian ada jenis analisis varians nih teman-teman. Yang pertama ada analisis varians satu jalan, di mana pada jenis ini teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terbelah secara acak. Nah, pengujian hipotesis ini menggunakan uji F. Kemudian yang kedua ada analisis varian satu jalan group weighted treatment atau GWT. Nah, teknik ini teknik analisis untuk penelitian eksperimen khususnya pada closure kelompok dalam jumlah yang sama. Setiap kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. Yang ketiga ada analisis varians 2 jalan. Nah, teknik analisis untuk menguji hipotesis ini yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok sampel, baik yang menggunakan two factorial designs atau treatment by level designs, baik dalam penelitian eksperimen maupun causal comparative. Nah, ini merupakan contoh analisis varian satu jalan ya teman-teman. Nah, soalnya itu yaitu efektivitas metode inquiry A1 sebagai A1, metode penemuan terbimbing A2, metode penugasan A3, dan metode ekspositori A4 terhadap kemampuan menulis teks iklan siswa. Nah, ini merupakan analisis varian satu jalan dengan 4 indikator ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan membuat rumusan masalah nih teman-teman. Nah, pada contoh ini ada 8 buah rumusan masalah. Kalian bisa membaca rumusan masalah 1-8. Kemudian kita akan membuat hipotesis statistik nih teman-teman. Setelah kita membuat rumusan masalah, kita harus membuat hipotesis statistik. Nah, dengan syarat hipotesis statistik ini disesuaikan dengan jumlah rumusan masalahnya. Apabila rumusan masalah ada 8, maka hipotesis statistiknya juga harus ada 8. Nah, kemudian untuk contoh ini telah kita dapatkan data-datanya nih teman-teman. Untuk A1 itu ada 20 nih teman-teman, 20 sampel seperti 9, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, dan seterusnya. Kemudian A2 ini ada 18, A3 ada 19, dan A4 ada 20 sampel. Lanjut. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial dengan menggunakan SPSS nih teman-teman, atau langkah-langkah analisis varian satu jalan dengan menggunakan SPSS. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengcopy paste data-data yang telah kita buat terlebih dahulu, kita buat sebelumnya,
Nah, misalnya ini data-data ini kita masukkan dulu ke dalam bentuk Word begitu. Kita buat di Excel, kemudian kita copy menjadi seperti ini nih teman-teman. Nah, pada bagian kolom kedua ini kita masukkan seluruh jumlah nilainya. Bukan jumlah ya, tetapi seluruh nilainya begitu ya teman-teman. Berarti kalau dijumlahkan nilai-nilai ini tadi 20 tambah 20 40, 40 ditambah 19 59, berarti ditambah dengan ini, maka ada berapa tuh teman-teman. Nah, sehingga kita masukkan ke sini, diurutkan. Kemudian untuk kolom yang pertama ini, nah ini sebagai tanda atau sebagai kodenya begitu ya teman-teman. Untuk A1 itu diberi tanda 1, A2 diberi 2, A3 diberi 3, A4 diberi 4, begitu seterusnya kalau lebih dari 4 indikator. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke variable view. Nah, pada bagian variable view ini kita ubah namanya nih teman-teman. Pada bagian 1 kita ubah menjadi kata metode atau kita beri nama metode, dan juga pada kolom kedua kita beri kemampuan menulis teks iklan. Nah, kemudian desimalnya ini pada awalnya dia akan 2 nih teman-teman. Di sini bakalan menjadi 2. Nah, sehingga desimalnya ini harus kita ubah menjadi 00 gitu. Kemudian pada labelnya samakan saja seperti nama. Pada kolom 1 dia metode, dan pada kolom kedua dia kemampuan menulis teks iklan gitu ya teman-teman. Nah, pada view ini kita buka yang nouns pada bagian pertama. Nah, 1 itu untuk A1, 2 untuk A2, 3 untuk A3, dan seterusnya. Kemudian kita balik ke data view sehingga tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Sehingga tampilannya akan seperti ini setelah kita edit di variable view. Nah, kemudian kita buka analyze, kemudian kita klik converse mains, kemudian one way ANOVA, lalu lanjut ke ada tampilan seperti ini. Sehingga pada bagian dependent kita masukkan kemampuan menulis, dan faktornya kita masukkan metodenya begitu. Kemudian kita klik force hook, kemudian kita klik Turkey, kemudian continue, lalu akan tampil seperti ini lagi. Kita klik lagi option, di option kita klik description dan homogeneity of variance test, kemudian kita continue, dan lalu kita okekan sehingga akan mendapatkan hasilnya nanti ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini merupakan analisis varian satu jalan group within treatment. Kemudian contohnya itu efektivitas strategi konflik kognitif A1, strategi mind mapping A2, strategi peta konsep A3 terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, pada bagian ini dia beda lagi karena ini grup ya teman-teman. Misalnya pada A1 itu ada 2 grup, yaitu G1, G2, A2 itu ada 2 grup, G3, G4, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, ini merupakan analisis varians 2 jalan. Nah, contohnya pengaruh metode pembelajaran inquiry dan drill terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, ini ada B1, B2, kemudian ada A, A1, dan A2. Ini merupakan varians 2 jalan. Jadi berarti ada 2 jalan nanti ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja materi singkat dari saya mengenai analisis varians. Tak terasa materi kita sudah selesai nih teman-teman. Nah, materi kita ini diakhiri dengan materi analisis varians atau ANOVA. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak video saya dari awal sampai dengan akhir. Sesuai dengan janji saya tadi, bahwa saya pada video kali ini akan memberikan kalian semua materi sebanyak 6 materi, dan itu sudah saya jelaskan. Dan semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat, baik itu untuk saya dan juga untuk kalian semua yang ada di rumah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah setia menonton video saya sampai akhir, dan semoga materi yang saya sampaikan ini bisa sangat berguna untuk kita semua ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurang saya memohon maaf, kepada Allah saya memohon ampun. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak pengampu
mata kuliah statistika, yaitu Bapak Dr. Nuermansa. Berkat tugas dari Bapak, saya bisa belajar dan juga saya bisa memberikan pelajaran dan juga memberikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman di sosial media. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai berjumpa di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman yang lainnya. Semoga apa yang kalian lakukan itu nanti akan bermanfaat dan juga akan memberikan pahala bagi kita semua. Bye bye teman-teman.